Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Balik lagi sama saya, Rati Afandi, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan, Bandung. Selamat datang kembali di channel saya, di mana teman-teman bakal lebih tahu, lebih ngerti, dan lebih paham tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu komunikasi. Tentunya dengan cara yang menyenangkan dan pastinya akan bikin teman-teman semua otak ngerti. Nah teman-teman, video yang saya buat ini hari ini mau khusus buat teman-teman yang lagi kuliah. Kenapa? Karena saya mau ngebahas yang namanya, takut nggak ya? Oke, saya mau ngebahas yang namanya skripsi. Oke, nah ini kata ini adalah the magic word ya. Karena kalau misalnya kita nyebut skripsi itu kebayangnya itu sebuah momen yang gila capek banget. Itu semuanya terlibat, ya mental, ya fisik, ya psychological thing, pokoknya semuanya. Tapi don't worry, di sini saya pengen bikin teman-teman jadi kebayang kalau bikin skripsi itu kayak gimana, dan ternyata bikin skripsi itu kalau dinikmatin ya harus bisa dinikmatin. Oke. Yang pertama, ketika kita mau bikin skripsi itu tentu saja kita harus nentuin judul dulu. Ini dia nih. Sometimes kita tuh suka gini loh. Ketika kita melihat sesuatu fenomena itu memang kita harus berpikir kritis ya teman-teman. Jadi sebelum kita ngajuin judul, sebelum kita berpikir ke skripsi dan lain sebagainya, pasti teman-teman yang lagi pada kuliah nih akan mengalami yang namanya mata kuliah metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif dan juga teori-teori ilmu komunikasi. Nah, di sanalah teman-teman harus punya atensi lebih. Kenapa? Karena di sana dosen-dosen teman-teman akan menjelaskan metode kualitatif seperti apa, metode kuantitatif seperti apa, perbedaannya seperti apa, dan teori-teori yang ada dalam kuanti itu seperti apa, teori-teori yang ada dalam kuali itu seperti apa. Dalam hal ini, ketika misalnya teman-teman sudah get into nih, udah bener-bener paham nih, saya yakin ketika teman-teman melihat sebuah fenomena, sebuah berita, atau sebuah kejadian, pasti teman-teman bakal bisa menghubungkannya dengan apa? Dengan judul skripsi. Percaya nggak? Oke, saya berbagi pengalaman aja sedikit ya. Dulu waktu saya S1, itu ada namanya mata kuliah yang membahas salah satu teori critical discourse analysis atau analisis wacana kritis. Nah, di sana saya sangat-sangat tertarik. Kenapa? Karena dalam critical discourse analysis itu diungkapkan betapa teks bisa merubah konstruksi di kepala kita. Nah, pada akhirnya di situ saya tuh lagi seneng-seneng banget sama majalah ya, zaman dulu masih 2001-an ya, 2001 berarti 2003-2004 lah aku bikin skripsi. Oke, ketahuannya umurnya berapa. Di situ saya lagi seneng banget lihat-lihat yang namanya majalah Cosmopolitan, dan di sana saya melihat bahwa di majalah Cosmopolitan itu slogannya adalah fun, fearless female. Nah, disitulah saya pada akhirnya tertarik untuk ini nih bisa digali nih jadi skripsi ini. Kenapa? Karena si wacana fun, fearless female itu mendistorsi dan mengkonstruksi definisi cantik, definisi perempuan sempurna menurut Cosmopolitan. Dan pada akhirnya thanks God jadilah skripsi. Nah, makanya di sini teman-teman ketika mau ngajuin judul ya, emang sih teman-teman harus banyak baca, teman-teman harus banyak jalan-jalan ya, teman-teman harus luas wawasannya, pergaulannya, dan semuanya supaya bisa menentukan judul skripsi yang sesuai dengan passion kita. Jadi memang ketika kita bikin skripsi harus sesuai sama kita punya passion, kita senangnya apa. Nomor 2, kita akan membuat yang namanya proposal penelitian atau proposal untuk skripsi. Dalam proposal pembuatan skripsi itu ada 3 bab. Yang pertama itu bab 1, bab 2, dan bab 3. Di bab 1 itu isinya adalah pendahuluan atau latar belakang dari penelitian kita. Nah, di sanalah kita jembrengin kenapa sih kita harus neliti itu, kenapa sih fenomena tersebut yang kita pilih, dan lain sebagainya. Nah, kemudian masuk ke pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan penelitian ini harus sejalan dengan teori yang kita pilih. Kalau misalnya kita milihnya teori dramaturgi, berarti pertanyaan penelitian kita akan berhubungan dengan dramaturgi. Ya, misalnya pertanyaan penelitian kita yang pertama adalah bagaimana front stage, bagaimana backstage. Nah, kemudian masuk ke bab 2. Nah, di bab 2 ini adalah teori-teori ya, teori yang akan kita gunakan untuk penelitian kita. Kita bahaslah konsep-konsep dasar teori tersebut,
kemudian di sana juga ada yang namanya kerangka berpikir atau framework kita dalam menjalankan penelitian tersebut dengan menggunakan teori yang kita pilih. Nah, kemudian masuklah ke bab 3, di mana bab 3 ini merupakan metodologi penelitian. Oke, di sini adalah penentuan bagaimana kita akan run the research. Apakah akan kualitatifkah? Apakah akan kuantitatifkah? Kenapa kualitatif? Kenapa kuantitatif? Dan di sanalah teman-teman juga akan mengeksplor bagaimana cara melakukan penelitian tersebut sampai memverifikasi data. Kalau ngeverifikasi data kualitatif akan berbeda dengan cara memverifikasi data kuantitatif. Misalnya kalau data kuantitatif verifikasinya ada rumusnya tertentu. Tapi kalau kualitatif contohnya dengan triangulasi. Nah, kemudian sudah beres nih bab 1, 2, 3. Jadi deh proposal. Udah beres jadi proposal itu biasanya kampus-kampus itu akan mengadakan yang namanya sidang UP atau sidang usulan penelitian. Ya, di sana teman-teman diuji paham tidak mau melakukan penelitian tersebut, ngerti nggak sih dengan poin-poin yang ditulis. Nah, di sanalah teman-teman melakukan pembuktian bahwa teman-teman layak untuk menjalankan penelitian tersebut. Luluslah sidang usulan penelitian, baru masuk ke yang namanya pembuatan bab 4. Di bab 4 itu isinya apa? Di bab 4 itu isinya hasil penelitian dan pembahasan. Kalau misalnya teman-teman bingung apa sih bedanya hasil penelitian sama pembahasan? Nih aku jelasin ya. Kalau hasil penelitian itu bener-bener data ya, temuan diceritakan secara sistematis. Kalau orang bilang tuh disajikan ya secara sistematis. Sudah data disajikan, kemudian kita baru masuk ke bab 4.2 atau bab pembahasan. Di sanalah kalian membahas hasil penelitian yang dikaitkan dengan teori yang kalian gunakan. Misalnya tadi di awal saya bilang teori dramaturgi. Temuan-temuan dari hasil penelitian itu dikaitkan dengan teori yang kita gunakan yakni dramaturgi. Nah, di sanalah teman-teman akan menggali, mengidentifikasi dari data-data tersebut ya bahwa front stage itu seperti apa dan backstage itu seperti apa. Selesai nih bab 4, barulah kita masuk ke bab 5, di mana bab 5 bercerita ya, nggak apa-apa lah ya. Di mana bab 5 ini isinya adalah mengenai kesimpulan dan saran. Saya kasih saran sih sama teman-teman kalau bikin kesimpulan itu yang sistematis ya, sesuai sama pertanyaan penelitian. Kalau misalnya pertanyaan penelitian 2, berarti kesimpulannya 2. Pertanyaan penelitiannya 3, berarti 3, begitu seterusnya. Dan kemudian saran juga kaitkanlah dengan penelitian teman-teman untuk the future research ya, dan juga saran untuk penelitian yang menggunakan teori sejenis. Nah, teman-teman, kurang lebih kayak gitu penjelasan mengenai skripsi. Nah, kalau misalnya teman-teman nanya, Miss, bedanya apa sih skripsi sama TA? Nah, ini kalau TA alias tugas akhir, jadi kalau TA itu biasanya dilakukan sambil praktek gitu loh. Jadi, kalau misalnya di dunia dosen ya, bedanya adalah penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Jadi, kalau TA itu lebih ke, kita itu kayak misalnya teman-teman nih, anak-anak akuntansi ini ya misalnya. Nah, teman-teman itu mau TA. Nah, TA-nya itu adalah teman-teman misalnya magang dulu di perusahaan A, kemudian membuat laporan mengenai apa yang dilakukan di tempat magang tersebut. Nah, lebih jauhnya lagi tentang TA kita bahas di video lainnya. Oke, gimana? Udah pada ngerti? Mudah-mudahan teman-teman masih tetap penasaran. Silahkan isi kolom komentar di bawah. Jangan pernah lupa like, share, dan subscribe video-video dari saya. Mari kita sebarkan virus kebaikan ke seluruh dunia supaya kita semua auto ngerti. Dadah!